yang suka memfitnah. Jadi orang yang paling jahat, dikatakan orang yang paling jahat di antara umat adalah ulama-ulama yang suka memfitnah. Dan kemunculan ulama model-model Abdul Somad ini menggenapi hadis riwayat Baihaqi itu. Ya. Mereka menebar fitnah. Ya, ada banyak fitnah-fitnahnya. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas khusus tentang fitnahan ustadz atau ulama tentang Injil. Yang telah mengatakan bahwa Injil yang asli sudah nggak ada, Injil tidak pernah ada, ya, atau ajaran-ajaran semacam itu. Yang itu tidak lebih dan tidak bukan adalah fitnah. Fitnah Abdul Somad terhadap Injil. Fitnah Ahmad Kainama terhadap Injil. Fitnah oknum ustadz-ustadz dan ulama-ulama kurang ajar terhadap Injil. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Nah, jadi sahabat-sahabatku, inti permasalahannya di mana sebenarnya? Demikian, perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Kiai Saiful Karim berikut ini. Ini inti permasalahannya. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Nah ya, perhatikan baik-baik. Tidak ada yang salah dengan Injil. Tapi yang salah adalah di pikiranmu tentang Injil. Sekali lagi ya, yang salah bukan Injilnya, bukan kitabnya, tapi pikiranmu, asumsimu, imajinasimu, persangkaanmu tentang Injil. Itu yang salah. Jadi salah itu di pikiranmu, di egomu ketika berasumsi tentang Injil. Bukan kitabnya, bukan Injilnya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke, sahabat-sahabat. Dalam video-video terdahulu, kita sudah sering membongkar pembodohan dan public deception atau penipuan publik yang dilakukan oleh oknum ustadz-ustadz dan ulama-ulama. Nah, pada video kali ini, kembali kita akan menelanjangi ya, pembodohan, penyesatan publik, penipuan publik yang sudah gencar dilakukan oleh oknum ustadz-ustadz dan oknum ulama-ulama ketika berbicara tentang Injil. Oke, without wasting time ya, tanpa menyia-nyiakan waktu, kita langsung simak aja cuplikan pernyataan Abdul Somad dan juga Ahmad Kainama ketika bicara tentang Injil. Demikian cuplikan videonya. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Nah, itu contoh ya pernyataan dari oknum ustadz dan juga ulama ya yang kurang ajar, ya, yang begitu kurang ajar berbicara tentang Injil. Ya, tadi saya tampilkan cuplikan video dari pernyataan ustadz kurang ajar Ahmad Kainama ya dan juga ulama ya Abdul Somad yang begitu ngawur berbicara tentang Injil. Tetapi kengawuran ajaran itu, ya sebagaimana disampaikan oleh Abdul Somad, ya itu banyak juga dipercayai oleh umat-umatnya. Ya, jadi karena ustadznya ngawur, ulamanya ngawur, umatnya bisa lebih ngawur lagi. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya, ada peribahasa, jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jadi kalau gurunya kencingnya aja berdiri, muridnya bukan hanya cuman berdiri, tapi malah berlari. Ya. Berlari itu kan juga berdiri, tapi lebih parah. Ya.
Artinya kalau gurunya ngawur, ya, muridnya bisa-bisa lebih ngawur. Nah, ini sebuah kenyataan yang sering terjadi di kehidupan kita. Jadi jika ada ustadz, ulama, model-model Dul Somad, Ahmad Kainama ini ya, yang memfitnah Injil, menyatakan bahwa Injil sudah nggak ada, ya, atau Injil Yesus atau Injil yang asli tidak ada, tidak pernah ada, ya, kata Ahmad Kainama, ya. Maka jangan heran sahabat-sahabat jika di Indonesia ini banyak orang yang mengatakan bahwa Injil sudah tidak ada, Injil sudah dipalsukan, Injil sudah tidak bisa dipercaya, seperti itu. Nah, jadi jika ada di antara Anda mungkin termasuk orang-orang yang berpikir seperti itu, sesungguhnya Anda adalah victim atau korban dari ajaran Sahibul Ngibul Hikayat, penipuan dan pembodohan publik yang dilakukan oleh ustadz-ustadz seperti Ahmad Kainama dan Abdul Somad itu, ya. Jadi Anda adalah korban atau victim. Anda percaya dengan dusta dan kebohongan mereka, dan Anda ikut menyebarkan ajaran itu bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, ya. Injil tidak pernah ada, ya, atau semacam itu. Nah, tapi sahabat-sahabat, kabar baiknya, di antara banyak ulama-ulama yang tersebar di Indonesia ini, ada juga ulama-ulama yang begitu jujur, ya, seperti misalkan Buya Syakur Yasin yang sudah almarhum, ya. Tapi ada juga Ustadz Kiai Saiful Karim yang berbicara tentang kebenaran Injil. Nah, jadi sebelum nanti saya secara pribadi akan mengulas apa kata Al-Quran tentang Injil, atau bagaimana Al-Quran berbicara tentang Injil, ya. Nanti saya akan ulas itu. Tapi sebelumnya saya mengajak sahabat-sahabat menyimak pernyataan atau edukasi yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim tentang kebenaran Injil. Demikian cuplikan videonya. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya. Saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk. Bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Alhamdulillah. Haleluya. Ya. Wa syukurillah. Ya. Subhanallah. Ya. Masih ada ustadz yang jujur. Kiai yang baik dan jujur seperti Saiful Karim. Ya. Coba teman-teman bayangkan, bagaimana jika semua ustadz dan ulama yang ada di Indonesia ini model-model Ahmad Kainama, Abdul Somad, ya, yang suka menebar hoaks, memfitnah, menebar kebohongan, melakukan pembodohan publik. Apa jadinya masyarakat Indonesia? Ya, sekali lagi kita patut bersyukur kepada semesta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kiai-kiai, ustadz, ulama
yang berkata jujur tentang Injil, ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim. Nah, sahabat-sahabat, saya mengingat ya hadis riwayat Baihaqi ketika berbicara tentang akan adanya ulama-ulama penebar fitnah. Ya, jadi kalau saya melihat hari ini muncul seperti Ahmad Kainama dan teman-temannya, juga Abdul Somad yang suka memfitnah itu, saya jadi ingat kebenaran sabda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam hadis riwayat Baihaqi yang mengatakan bahwa akan tiba suatu waktu, suatu saat nanti akan muncul, ya, suatu masa di mana Islam tetap ada, tapi hanya tinggal namanya saja. Al-Quran tetap ada, tapi tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid-masjid mentereng megah, menaranya menjulang tinggi, tetapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan ulama-ulama mereka adalah yang paling jahat di antara umat. Dari ulama-ulama itu akan keluar fitnah, dan fitnah-fitnah itu akan kembali kepada kalangan mereka sendiri. Ya. Jadi sekali lagi ya, dari ulama-ulama itu akan menebarkan fitnah. Ya. Seperti itu ya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi dalam hadis riwayat Baihaqi itu sudah disinyalir bahwa akan muncul ulama-ulama yang suka memfitnah. Jadi orang yang paling jahat, dikatakan orang yang paling jahat di antara umat adalah ulama-ulama yang suka memfitnah. Dan kemunculan ulama model-model Abdul Somad ini menggenapi hadis riwayat Baihaqi itu. Ya. Mereka menebar fitnah. Ya, ada banyak fitnah-fitnahnya. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas khusus tentang fitnahan ustadz atau ulama tentang Injil, yang telah mengatakan bahwa Injil yang asli sudah nggak ada, Injil tidak pernah ada, ya, atau ajaran-ajaran semacam itu. Yang itu tidak lebih dan tidak bukan adalah fitnah. Fitnah Abdul Somad terhadap Injil. Fitnah Ahmad Kainama terhadap Injil. Fitnah oknum ustadz-ustadz dan ulama-ulama kurang ajar terhadap Injil. Dan bahkan fitnahan-fitnahan semacam itulah yang sudah tersebar dari dulu. Ya. Jadi kalau mungkin munculnya Abdul Somad di zaman sekarang, Ahmad Kainama, ya, ini hanya melanjutkan. Jadi fitnahan-fitnahan dari turun-temurun. Ya. Maka jangan heran seperti disampaikan Saiful Karim. Saiful Karim ketika masih kecil ingin baca Injil, tapi oleh bapaknya dipukuli, dilarang. Nah, mungkin bapaknya ini juga sebagai victim. Bapaknya Saiful Karim adalah korban dari dogma turun-temurun yang meracuni masyarakat untuk membenci Injil. Akhirnya bapaknya Saiful Karim jadi benci dengan Injil, anaknya pun diajari membenci Injil. Nah, sebagaimana disampaikan Saiful Karim. Nah, jadi jika ada di antara Anda yang hari ini, saat ini, sekarang juga berpikir seperti Abdul Somad atau Kainama, membenci Injil, meyakini bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, Injil yang sekarang ada itu palsu semua, Anda adalah korban, Anda adalah victim ajaran pembodohan dan penipuan publik. Ajaran dari fitnahan-fitnahan ulama-ulama terdahulu terhadap Injil. Nah, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, ya. Sekarang izinkan dengan segala hormat saya menyampaikan fakta-fakta Quran berbicara tentang kebenaran Injil dan juga Taurat, ya. Jadi jika Abdul Somad, Kainama mengajarkan kepada banyak orang bahwa Injil sudah tidak ada, Injil tidak bisa dipercaya dan semacam itu, ya. Saat ini saya akan menghadapkan, ya, kepada Al-Quran. Ya, jadi pernyataan Abdul Somad
fitnahan Abdul Somad, fitnahan Kainama itu berbeda dengan kabar yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim. Atau dengan kata lain, semua ustadz, semua ulama yang masih mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, Injil sudah dipalsukan semua, itu adalah dogma yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini jadi penegasan saya, teman-teman ya. Jadi justru jika Anda mengatakan bahwa Taurat, Injil sudah nggak ada, ya, pernyataan itu tidak sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran. Ini yang seluruh dunia harus tahu. Sebab faktanya, nyatanya, realitanya, tekstual Al-Quran justru membenarkan apa yang ada di Taurat dan Injil. Dan Al-Quran menjamin Taurat, Injil dijaga oleh Allah. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk memperkuat pesan-pesan yang ada di dalam Taurat dan Injil. Ya, oke, kita akan simak. Ada beberapa ayat yang akan saya sajikan. Yang pertama, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa buka di dalam surat Ali Imran, surat ketiga. Ayatnya juga yang ketiga. Ya, jadi 3:3. Ya. Quran surat ketiga, ayat ketiga. Demikian tertulis dalam versi terjemahan. Dia di sini maksudnya Allah ya. Dia menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran ya. Dalam kurung ini berarti tambahan oleh penerjemah ya. Dia menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di Al-Quran adalah Allah yang menurunkan juga Taurat dan Injil. Dan dikatakan di situ katanya apa? Al-Quran atau Alkitab yang dalam kurung Al-Quran ini membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Yang diturunkan sebelum Al-Quran apa? Taurat dan Injil juga dibenarkan. Dibenarkan itu artinya entah dilegitimasi sebagai benar adanya. Ya. Dibenarkan itu bukan dikoreksi, salah terus dibetulin kayak barang rusak begitu dibetulin, bukan ya. Membenarkan di sini maksudnya menyatakan kebenaran dalam kitab sebelumnya. Ini kesaksian Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada ustadz atau ulama, oknum-oknum yang model-model Abdul Somad dan Kainama itu berkata kepada Anda bahwa Injil sudah tidak ada, Injil sudah dipalsukan. Nah, justru Al-Quran mengatakan bahwa kehadiran Al-Quran menyatakan kebenaran kitab sebelumnya, kebenaran Injil yang sudah ada. Ini fakta Al-Quran. Saya akan baca ulangi Ali Imran ya, surat ketiga ayat ketiga tadi. Tapi ini dalam terjemahan Yusuf Ali ya. Al-Quran dalam Holy Quran terjemahan Yusuf Ali. Demikian dalam versi bahasa Indonesianya. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab ini dengan sebenarnya. Kitab ini dimaksudnya adalah Al-Quran ya. Memperkuat yang telah datang sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran datang untuk memperkuat kitab-kitab sebelumnya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Pernyataan Al-Quran ini beda dengan klaim-klaim ustadz-ustadz kebanyakan, ulama-ulama yang sering mengatakan bahwa Al-Quran datang untuk merevisi, ya, untuk menyatakan kesalahan Injil, menyatakan kesalahan Taurat. Al-Quran datang untuk menggantikan Injil, menggantikan Taurat. Ya. Begitu klaim-klaim mereka yang sudah tersebar di masyarakat. Nah, padahal faktanya klaim-klaim mereka itu justru bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Quran atau kitab ini diturunkan untuk apa? Memperkuat
yang telah datang sebelumnya. Dan dialah yang menurunkan Taurat dan Injil sebelum ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan dialah yang telah menurunkan Furqan, ya, antara yang benar dengan yang salah. Ya, jadi Al-Quran datang sebagai memperkuat Taurat dan Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Ini kesaksian Al-Quran. Tetapi dogma-dogma yang tersebar, kata oknum ustadz-ustadz model-model Dul Somad dan teman-temannya itu, Al-Quran datang untuk menggantikan Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, sekarang digantikan oleh Al-Quran. Nah, ya. Sehingga bisa kita maklumi jika muncul juga orang-orang yang gagal paham seperti Ariesto misalkan, yang menganggap bahwa Injil yang sekarang itu ya Al-Quran ini. Injil yang zaman Nabi Isa, zaman Yesus sudah tidak ada. Yang ada ya hanya Al-Quran ini. Nah, seperti demikian pernyataan Ariesto. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Nah, ya. Jadi kegagalpahaman orang-orang seperti Ariesto itu terjadi akibat dogma sahibul ngibul hikayat guru-gurunya, ustadz-ustadznya, yang mengklaim bahwa Injil sudah tidak ada, Injil yang asli sudah tidak ada, yang ada ya ini hanya Quran, gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ayat berikutnya. Sahabat-sahabat, buka di dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 48. Saya akan bacakan dalam versi The Holy Quran, ya, bahasa Inggris dalam terjemahan bahasa Indonesianya, ya, oleh Yusuf Ali, ya. Jadi ini Holy Quran, kitab suci Al-Quran. Al-Maidah ayat 48. Ketika berbicara tentang Taurat dan Injil. Dan kami turunkan kitab yang membawa kebenaran, memperkuat kitab yang sudah ada sebelumnya dan menjaganya. Ya, jadi Al-Quran, ini pesannya sama nih, Al-Maidah 48 dengan Ali Imran ayat 3 tadi ya. Al-Quran diberikan untuk memperkuat. Sodakoh, bahasa Arabnya sodakoh, melegitimate, memperkuat kitab yang sudah ada sebelumnya, ya, dan menjaganya. Jadi hadirnya Al-Quran justru memperkuat dan menjaga kebenaran-kebenaran yang pernah disampaikan dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Bukan menggantikan Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, sekarang yang ada digantikan Al-Quran. Bukan, ya. Jadi sekali lagi, klaim oknum ustadz atau ulama yang mengatakan bahwa Taurat, Injil yang asli sudah tidak ada, sudah dipalsukan, itu justru bertentangan dengan ayat Al-Quran itu sendiri, yang tegas mengatakan bahwa Al-Quran memperkuat, menyatakan kebenaran, dan juga menjaga Taurat dan Injil yang sudah ada sebelumnya. Nah, ya. Maka kalau Anda baca juga di ayat 68 ya, Al-Maidah 68, muncul sebuah perintah. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, atau kamu tidak berada dalam kebenaran sedikit pun, jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Begitu perintah Al-Maidah 68. Nah, teman-teman yang waras, yang tidak kadarun pikirannya, tidak butak, tidak kotor, tidak kufur, tidak kafir, tidak tertutup hatinya. Coba renungkan baik-baik. Jika di dalam Al-Maidah 68 dikatakan suatu perintah, hai ahli kitab, tegakkan Taurat dan Injil. Nah, ketika perintah itu muncul di tahun 600-an itu ya, di abad ke-7 itu, kira-kira Taurat dan Injilnya ada enggak? Ya harus ada. Ketika perintah untuk menegakkan itu diberikan, tegakkan Taurat dan Injil, ya berarti Taurat dan Injilnya ada dong. Ya.
Seperti sekarang, ini ilustrasi. Misalkan ada orang, satu pejabat berkata, ayo masyarakat Indonesia, kita tegakkan Pancasila. Pancasilanya masih ada atau sudah tidak ada? Ya ada dong. Masa ada suatu perintah suruh menegakkan Taurat dan Injil sebagaimana tertulis dalam Al-Maidah 68. Tapi Taurat dan Injilnya sudah tidak ada. Kata Kainama, Injil tidak pernah ada. Loh. Jika seandainya pernyataan Abdul Somad dan Kainama benar bahwa Injil yang asli sudah tidak ada atau Injil tidak pernah ada, maka Al-Maidah 68 menjadi ayat yang sia-sia dan bodoh. Al-Maidah 68 kan menyuruh kita menegakkan Taurat dan Injil. Hai ahli kitab, ya, itu di abad ke-7 itu. Tegakkan Taurat dan Injil. Tapi Taurat dan Injilnya sudah tidak ada. Masuk akal enggak? Ya. La dina liman la akalahu. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, mikir. Nah, jadi sahabat-sahabatku, inti permasalahannya di mana sebenarnya? Demikian, perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Kiai Saiful Karim berikut ini. Ini inti permasalahannya. Kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Nah ya, perhatikan baik-baik. Tidak ada yang salah dengan Injil. Tapi yang salah adalah di pikiranmu tentang Injil. Sekali lagi ya. Yang salah bukan Injilnya, bukan kitabnya. Tapi pikiranmu, asumsimu, imajinasimu, persangkaanmu tentang Injil. Itu yang salah. Jadi salah itu di pikiranmu, di egomu ketika berasumsi tentang Injil. Bukan kitabnya, bukan Injilnya. Nah ya, jadi itu kunci permasalahannya. Di pikiranmu, di asumsimu, di persangkaanmu yang sudah kadung benci, kadung berpikir jahat tentang Injil. Sehingga kebenaran-kebenaran, mutiara-mutiara yang indah dalam Injil dan juga Taurat tidak bisa Anda lihat. Karena pikiran Anda sudah jahat. Masalah itu ada di pikiran. Dan ini juga terjadi kasus yang sama bagi teman-teman yang mungkin tidak sedikit juga menjadi benci terhadap Al-Quran. Ya, banyak kan juga orang yang benci Al-Quran. Bukan Qurannya yang salah. Anda belum baca Quran dengan teliti. Tetapi sudah benci aja dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Sudah benci aja dengan Quran. Maka tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran ayat Al-Quran. Bukan Qurannya yang salah. Bukan Tauratnya yang salah. Bukan Injilnya yang salah. Tapi pikiranmu yang sudah terlanjur dikuasai roh kebencian, roh kesalahan. Sehingga Anda membaca Injil menjadi benci, menganggap salah, menganggap tidak bisa dipercaya, dan semacamnya. Itu kuncinya. Ya, oke, sebagai akhir saya sajikan sekali lagi pernyataan Kiai Saiful Karim supaya orang tidak gagal paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu Sakum Dumadi. Semangat. Kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar.
4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya.